Cerita dimulai ketika seorang siswa SMA tahun ketiga bernama Yeorum. Yeorum yang saat ini berusia 19 tahun putus asa dan tidak mempunyai semangat hidup. Di masa lalu, Yeorum sempat mengalami kejadian buruk saat ibunya memutuskan bunuh diri di depan matanya. Yeorum kecil yang waktu itu belum tahu apa-apa, dia pun tidak bisa apa-apa dan hanya merelakan keputusan yang diambil ibunya yang memilih untuk meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Kejadian tragis itu mempengaruhi pertumbuhan Yeorum yang tumbuh menjadi remaja yang penuh dengan masalah. Yeorum tidak pernah bisa tidur dengan tenang, karena saat ia tidur, Yeorum selalu bermimpi mengenai kejadian buruk ibunya di masa lalu. Yeorum menganggap rasa sakit adalah hiburan, karena setiap kali ia mengalami pukulan atau apapun itu yang membuatnya merasakan sakit, Yeorum malah merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Mantan kekasih ibu Yeorum bernama Nam. Dia pun memberikan sebuah nasihat kepada Yeorum jika semua orang memiliki masa lalunya masing-masing. Masa lalu memanglah sebuah kenangan yang susah untuk dilupakan, tapi bukan berarti seseorang tidak boleh bahagia karena kesalahan di masa lalu, melainkan seseorang harus bisa menjadikan masa lalu yang buruk sebagai pembelajaran agar seseorang bisa hidup lebih baik dari sebelumnya. Nam sangat menyayangi Yeorum dan selalu berusaha untuk menjaganya. Semua itu tidak lepas dari kesalahannya di masa lalu, yang menganggap jika kematian ibu Yeorum adalah bentuk dari kesalahannya yang tidak mampu menjaganya. Di suatu malam, Yeorum diserang sekelompok gangster yang memang menyimpan dendam terhadapnya. Yeorum pun dihajar habis-habisan, tetapi dia masih bisa tersenyum. Karena memang sejatinya, Yeorum memang menikmatinya. Ketua gangster pun terus menghajarnya, hingga tiba-tiba datanglah seorang gadis misterius yang langsung menghajar dan menyelamatkan Yeorum. Gadis itu meminta Yeorum untuk melupakan wajahnya, dan Yeorum pun menyebut gadis itu dengan sebutan gadis es pemberani yang cantik. Gadis misterius itu adalah Gyeowul, seorang gadis pembunuh yang lahir di Inggris. Di masa lalu, Gyeowul kecil diculik oleh sebuah organisasi kejahatan yang mendidik dan menjadikannya sebagai seorang pembunuh. Sebelum akhirnya dia memberontak dan berhasil kabur dengan bantuan ayah angkatnya bernama Mr. Ban. Kelamnya masa lalu Gyeowul membuatnya harus pindah ke Korea dan menyamar menjadi seorang siswi pindahan dari sekolah lain untuk bersembunyi dari organisasi kejahatan yang sampai kini masih mengejarnya. Hari itu, ibu guru pun memperkenalkan Gyeowul kepada teman-teman baru di kelasnya. Seolah takdir, salah satu teman kelas Gyeowul ternyata adalah Yeorum, seorang siswa putus asa yang beberapa hari lalu sempat ia selamatkan. Gyeowul mendapatkan tempat duduk di samping Yeorum, yang membuat Yeorum tidak bisa melepaskan pandangannya dari Gyeowul. Yeorum berusaha melakukan komunikasi dengan Gyeowul dengan menulis kata yang menanyakan, apakah Gyeowul adalah gadis yang pada malam itu menyelamatkannya? Gyeowul mengatakan bahwa bukan dia dengan menulis kata, jika Yeorum telah salah orang. Namun Yeorum sangat yakin dengan ingatannya. Dia pun mengatakan semenjak kejadian malam itu, dirinya selalu memikirkan Gyeowul sepanjang hari. Kedekatan Gyeowul dan Yeorum membuat Jisa merasa terganggu. Jisa selama ini diam-diam menaruh hati kepada Yeorum, dan ia mengatakan itu kepada Gyeowul. Jisa juga memperlihatkan video Gyeowul saat ia menghajar beberapa siswa di sekolah lamanya. Ia mengancam akan menyebarkan video itu jika Gyeowul membiarkan Yeorum tetap mendekatinya. Gyeowul pun kemudian menelpon dan membicarakan masalahnya kepada sang ayah. Mr. Ban meminta Gyeowul untuk menuruti apa yang diminta oleh Jisa, karena dia sedang membuat rencana untuk menghabisi organisasi pembunuh yang masih mengejar mereka agar mereka bisa hidup normal layaknya orang-orang pada umumnya. Di samping itu, ketua organisasi pembunuh yang bernama Spicy, dia pun menelpon salah satu anak buahnya yang ada di Korea yang bernama Kang, agar segera mungkin menemukan Gyeowul. Kang pun meminta hackernya bernama Yinsa untuk melakukan pencarian terhadap Gyeowul, karena jika mereka tidak segera menemukan Gyeowul, maka nyawa mereka akan terancam. Karena selain dikenal dengan ketua organisasi pembunuh yang kejam, Spicy juga ternyata merupakan sosok psikopat yang sama sekali tidak mengenal rasa ampun.
Gyeowul menemui Yeorum di rooftop sekolah. Dia meminta Yeorum untuk tidak lagi mendekatinya dan melupakan kejadian pada malam itu karena ia beralasan kalau dia bukanlah gadis pada malam itu yang menyelamatkannya. Yeorum bersikeras menolak permintaan dari Gyeowul karena semenjak malam itu ia selalu memimpikan Gyeowul dan menyalahkannya kenapa dia selalu muncul dalam mimpinya tanpa izin. Gyeowul menjelaskan jika pada malam itu Yeorum bukan tidur melainkan dia pingsan. Yeorum pun tersenyum mendengar ucapan itu karena tanpa Gyeowul sadari jika kini ia telah mengakui kalau dia memang benar adalah gadis yang pada malam itu menyelamatkannya. Di kelas, Jisa yang tidak melihat Yeorum dan Gyeowul, dia pun merasa gelisah. Apalagi saat mendengar rumor, jika mereka berdua sedang berkencan, hal itu benar-benar membuatnya begitu kalut. Jisa mengajak seluruh teman kelasnya untuk menggerebek Yeorum dan Gyeowul, dan dia akan membuktikan jika Gyeowul adalah seorang perundung di sekolah sebelumnya. Beruntung saat Jisa dan seluruh temannya telah sampai di rooftop, Gyeowul dan Yeorum telah pergi. Dengan hal itu, Jisa dicap sebagai gadis pembohong oleh seluruh teman kelasnya. Di sisi lain, Yeorum minta maaf kepada Gyeowul karena dia hampir saja membuat identitas aslinya terbongkar. Selain itu, Yeorum juga berjanji untuk tidak mendekatinya lagi dan berusaha akan menjauhinya, meskipun dia sangat tidak menginginkan itu. Jisa yang sangat kesal dianggap sebagai pembohong, dia pun mulai melakukan interogasi terhadap Gyeowul. Jika Gyeowul tetap membiarkan Yeorum mendekatinya, maka dia akan menyebarkan video kekerasan yang dilakukan olehnya. Gyeowul yang sudah muak dengan Jisa, kali ini dia pun mempersilahkan Jisa untuk menyebarkan video itu. Tapi jangan salahkan aku, jika aku akan menyakitimu, ucap Gyeowul dengan tatapan yang begitu dingin kepada Jisa. Jisa pun ketakutan mendengar ancaman yang diucapkan Gyeowul dan nampaknya dia akan mengurungkan niatnya. Pagi itu, Yeorum pun benar-benar menepati janjinya dengan tidak lagi mendekati Gyeowul saat dia sama sekali tidak melirik ataupun melihat Gyeowul yang duduk di sampingnya. Gyeowul pun terkejut melihat perubahan sikap Yeorum terhadapnya, bahkan saat Gyeowul berusaha mencari perhatian kepada Yeorum. Yeorum sama sekali tidak menghiraukannya. Hal itu jelas membuat Gyeowul merasa tidak nyaman, karena sejatinya dia juga menaruh hati kepada Yeorum. Namun setelah jam pelajaran yang kedua, Yeorum menuliskan surat kepada Gyeowul dan memintanya untuk menunggu. Jisa yang tidak terima dengan ancaman Gyeowul, dia pun meminta pacarnya, Dokyun, untuk memberikan pelajaran. Dokyun pun sepakat karena dia ternyata memiliki dendam pribadi terhadap Yeorum. Dokyun kemudian sengaja menyandera Gyeowul di rooftop agar memancing kehadiran Yeorum, sehingga nantinya dia akan bisa menghajarnya. Yeorum pun datang ke rooftop sekolah dengan menyelamatkan Gyeowul. Yeorum pun mempersilahkan Dokyun untuk menghajarnya, tapi dia memohon agar Dokyun dan anak buahnya tidak menyakiti Gyeowul, karena Gyeowul adalah satu-satunya orang yang kini alasannya untuk tetap hidup. Gyeowul terkejut melihat statement yang dikatakan Yeorum, dan kini ia baru sadar kalau ternyata Yeorum benar-benar mencintainya. Gyeowul kemudian memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara mencekik Jisa, sebelum pada akhirnya mereka pun terjatuh dari rooftop setelah Gyeowul berusaha menyelamatkan Yeorum dari serangan Dokyun. Gyeowul kehilangan separuh ingatannya akibat kejadian itu, bahkan kini ia lupa dengan Yeorum. Yeorum menjelaskan bahwa dia bernama Yeorum dan merupakan pacar dari Gyeowul. Gyeowul sempat terkejut mendengar hal itu, namun karena ia tidak mengingat apapun tentang Yeorum, dia pun mengiyakan hal itu dan menganggap kalau Yeorum sebagai pacarnya mulai saat itu. Masalah muncul ketika seorang reporter meliput kejadian jatuhnya Gyeowul dan Yeorum dari atas gedung dan memposting berita itu ke internet. Hal itu pun benar-benar menjadi masalah yang besar, karena akibat postingan itu, kini Spicy dan Kang telah mengetahui di mana posisi persembunyian Gyeowul saat ini. Gyeowul pun segera mempersiapkan diri sebelum dia mengajak Yeorum untuk keluar bersama. Namun karena tidak tahu harus kabur kemana, pada akhirnya mereka pun harus berhadapan dengan salah satu anak buah Kang yang merupakan guru di sekolah itu yang telah ditugaskan untuk menangkap Gyeowul.
hingga perkelahian pun tak terhindarkan lagi. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it though. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no you can't listen. That shit is all vision. Kang yang melihat Gyeowul dan Yeorum berhasil kabur, dia pun meminta anak buahnya untuk terus memantau mereka. Sementara itu Yeorum dan Gyeowul yang tidak tahu harus pergi kemana, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Di sana Gyeowul mengatakan jika ia akan mandi dan setelah mandi, Gyeowul berharap jika Yeorum telah pergi. Gyeowul benar-benar tidak ingin melibatkan Yeorum dalam masalahnya, karena kini dia juga benar-benar tidak tahu mengenai bahaya dan masalah apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Seusai mandi, Gyeowul dikejutkan dengan Yeorum yang ternyata tidak meninggalkannya. Gyeowul kemudian meminta Yeorum untuk memeluknya. Lalu ia mulai menceritakan keinginan sederhananya di tengah ingatan yang tak kunjung kembali. Terlepas dari siapapun dirinya, dari dulu Gyeowul ingin menjadi ketua OSIS idaman di sekolah dan ia ingin menjadi gadis normal layaknya gadis-gadis di usianya. Yeorum juga memiliki keinginan sederhana yang sama dengan Gyeowul. Yeorum tidak pernah berharap untuk menjadi laki-laki putus asa yang ingin mengakhiri hidupnya karena kenangan di masa lalu. Namun kini ia pun bersyukur setelah takdir menemukannya dengan Gyeowul, karena semenjak pertemuan yang tidak terduga itu, kini Gyeowul benar-benar menjadi orang yang membuat Yeorum memiliki alasan untuk tetap hidup. Only one thing I wanna do, let's just make easy love. If you wanna please me, easy does. Let's just get lost where no one can find us. Nothing to lose because we don't need much. Just easy love. Easy love, easy love. Say there've been no trials, but we work it out when we talk for a while. Now that I have you, there's only one thing I wanna do. Let's just make easy love. If you wanna please me, easy does it. Let's just get lost where no one can find us. Nothing to lose because we don't need much. Just easy easy love, easy love, easy love, easy does it. Keesokan harinya, Detektif Nam-um melakukan penyelidikan di sekolah Yeorum bersama teman polisinya. Di sana teman polisinya menemukan potongan telinga anak buah Kang yang sebelumnya digigit oleh Yeorum. Nam-um memilih menyembunyikan bukti itu agar pihak sekolah tidak mengkhawatirkan keselamatan Yeorum dan Gyeowul yang sampai saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya.
Di sisi lain, Mr. Ban yang melihat berita Gyeowul di internet, dia pun mencoba menelpon putrinya. Gyeowul mengangkat telepon itu dengan kebingungan karena dia sama sekali tidak memiliki ingatan apapun mengenai ayahnya. Mr. Ban meminta Gyeowul dan Yeorum untuk segera pergi meninggalkan hotel itu karena dia yakin jika Spacey telah mengirimkan anak buahnya untuk menangkapnya. Beruntung saat itu setelah mendengar suara Mr. Ban yang terus meminta untuk segera pergi, pada akhirnya Gyeowul pun menuruti perintah Mr. Ban dan memutuskan untuk segera pergi meninggalkan hotel tersebut. Yeorum menanyakan, apakah Gyeowul yakin jika pria yang menelponnya itu adalah pria yang baik? Gyeowul meyakinkan Yeorum jika pria tadi adalah pria yang baik karena dia mengingat suara dari pria itu. Mereka pun segera pergi sesuai perintah yang diberikan Mr. Ban, namun tiba-tiba mereka dikejar oleh anak buah Kang. Mr. Ban pun kemudian menelpon mereka dan meminta untuk mencari mobil SUV hitam. Karena dia sedang menuju lokasi menggunakan mobil itu. Tidak lama Gyeowul dan Yeorum melihat mobil SUV hitam, mereka pun langsung masuk ke mobil itu. Namun, ternyata itu bukan mobil milik Mr. Ban, melainkan milik anak buah Kang. Gyeowul dan Yeorum pun dimasukkan ke dalam bagasi. Dari kejauhan Mr. Ban yang melihat Gyeowul tertangkap, dia pun terus mengikuti kemana anak buah Kang yang membawa putrinya itu. Waktu terus berlalu, anak buah Kang menghentikan mobilnya di lampu merah. Mr. Ban yang mengetahui jika ini adalah waktu yang tepat untuk menyelamatkan Gyeowul, dia pun menabrakkan mobilnya ke mobil anak buah Kang. Sebelum dia berhasil menyelamatkan Gyeowul, setelah dia menghajar anak buah Kang, sayangnya saat itu Mr. Ban hanya bisa menyelamatkan Gyeowul. Karena tidak lama itu, anak buah Kang pun langsung kabur dengan membawa Yeorum yang masih berada di dalam bagasi mobil. Di sisi lain, dua anak buah Kang terlihat menjemput Spacey yang telah sampai di Korea. Spacey pun kemudian menuju ke markas Kang. Di sana dia pun bertemu dengan Yeorum yang telah disandra oleh Kang. Spacey menjelaskan selama ini dia mengejar Gyeowul adalah karena Gyeowul telah mencuri data rahasia penting milik organisasi kejahatannya dan ia berniat akan menghabisi Gyeowul setelah dia mendapatkan apa yang telah ia cari. Hal itu pun jelas membuat Yeorum ketakutan dan dia menjelaskan jika kini Gyeowul telah kehilangan ingatan. Jadi dia yakin jika Gyeowul tidak mengingat di mana ia menyembunyikan data penting itu dan ia memohon agar Spacey tidak menghabisinya. Mr. Ban yang berhasil menyelamatkan putrinya, dia pun menjelaskan mengenai siapa yang mengejar mereka dan alasan apa yang membuat mereka dikejar. Sayangnya penjelasan itu tidak membuat Gyeowul mengingat apapun dan ia hanya mengkhawatirkan kondisi Yeorum saat ini. Mr. Ban pun kemudian menanyakan mengenai ada hubungan apa antara Gyeowul dan Yeorum. Gyeowul kemudian menjelaskan jika Yeorum adalah pacarnya. Walaupun sebenarnya dia pun tidak yakin mengenai hal itu, karena sejujurnya dia tidak mengingat apapun tentang Yeorum, namun dia tidak bisa membohongi perasaannya yang selalu merasakan kenyamanan saat ia bersama dengan Yeorum. Di samping itu, Nam-om yang melacak ponsel milik Yeorum, dia pun pada akhirnya menemukan lokasi Yeorum. Nam-om kemudian meminta rekan polisinya untuk melakukan pencarian terhadap Gyeowul. Sementara dirinya akan menuju ke lokasi Yeorum. Perjalanan itu membawanya sampai ke markas Kang. Melalui kamera CCTV Kang, dia melihat kedatangan Nam-um. Dia pun meminta salah satu anak buahnya untuk membunuhnya. Beruntung saat itu dengan keahliannya sebagai detektif senior, Nam-um pun berhasil mengalahkan anak buah Kang. Walaupun dia sempat dibuat kewalahan, Nam-um kemudian segera pergi ke ruang Yeorum, tempat di mana dia disekap. Di sana, Nam-um dihadang oleh Kang dan Yinsa yang membuat terjadi adu tembak di antara mereka. Nam-um berhasil mengalahkan mereka dan menyelamatkan Yeorum. Namun akibat baku tembak itu, Nam-um pun menerima beberapa luka tembak yang pada akhirnya membuat ia meninggal dunia. Tragedi itu pun jelas membuat Yeorum terpukul karena walaupun selama ini dia tidak benar-benar mendengarkan nasihat yang diberikan Nam-um, tetapi sejatinya ia telah menganggap Nam-um sebagai ayahnya. Kenyataan pahit itu pun sempat membuat Yeorum berpikir untuk mengakhiri hidupnya.
Namun Yeorum kembali mengingat nasihat yang pernah diberikan Nam-um, yang meminta Yeorum untuk terus melanjutkan hidup, dan itu akhirnya membuat Yeorum mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Yeorum segera pergi ke lokasi Gyeowul yang dikirim oleh rekan polisi Nam-um ke HP Nam-um. Waktu itu saat dia yang sedang mengintai, dia pun tiba-tiba dihampiri anak buah Spacey yang langsung membunuhnya. Spacey pun kemudian menembak salah satu anak buahnya yang dianggap tidak sejalan dengannya. Suara tembakan itu membuat Mr. Ban meminta Gyeowul untuk segera kabur, sementara dia akan menghadapi Spacey. Spacey pun kemudian melayangkan tembakan dengan sangat brutal ke arah rumah Mr. Ban. Beruntung saat itu Gyeowul pun berhasil kabur, namun sayang dia pun harus terkena tembakan yang dilayangkan anak buah Spacey. Yeorum yang mendengar suara tembakan itu, dia pun langsung menuju ke sumber suara dan beruntung saat itu dia berhasil bertemu dengan Gyeowul di waktu yang tepat, sesaat setelah Gyeowul menembak pria itu. Spacey yang berhasil mengalahkan Mr. Ban, dia pun sengaja menyuntikkan cairan adrenalin ke tubuh Mr. Ban agar dia tidak meninggal, karena Spacey akan menjadikan Mr. Ban sebagai umpan agar Gyeowul datang ke tempatnya. Rencana Spacey pun nampaknya berjalan dengan lancar, karena tidak lama setelah dia membawa Mr. Ban, terlihat Gyeowul dan Yeorum datang ke tempatnya. Namun ternyata rencana itu tidak benar-benar sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh Spacey sebelumnya. Karena bukannya berhasil menangkap Gyeowul, di sini Gyeowul malah bisa menghabisi Spacey. Walaupun tragedi itu membuat Mr. Ban meninggal dunia dan Yeorum yang terkena tembakan yang dilayangkan Spacey. Di momen ini, Gyeowul yang mengira Yeorum tidak akan selamat, dia pun sudah pasrah dan hampir saja mengakhiri hidupnya. Beruntung sebelum Gyeowul benar-benar melakukannya, tiba-tiba Yeorum kembali sadar dan meminta Gyeowul untuk terus melanjutkan hidupnya bersama dengan dirinya. Cerita pun diakhiri dengan Gyeowul dan Yeorum pergi untuk memulai kehidupan baru mereka, sesuai dengan keinginan sederhana yang sebelumnya mereka ceritakan. 있잖아 네 두 눈 속에 그려진 별을 보고파 있잖아 네 목소리에 기대어 잠이 들고파 너는 말야 날 깨우는 햇살이 되고 사랑스러운 향기 되어 나를 채워가 간지럽히던 너의 숨결 부드러운 바람이 되어 내게 온다 있잖아 미소에 내 가슴이 봄이 되었다 있잖아 네 생각에 내 마음에 꽃이 피었다 넌